Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Selamat datang di channel kami. Terima kasih telah meluangkan waktu berkunjung dan menyimak cerita kami. Semoga kalian selalu sehat, diberi rizki yang lancar, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu subscribe dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Terima kasih atas dukungan kalian yang sudah klik subscribe, like, dan share ya. Yuk kita langsung ke ceritanya. Sosok nakoda. Buritan kapal KM Bahtera Nusantara sore itu diselimuti cahaya matahari yang kian condong ke barat. Lautan di sekeliling tampak tenang, hanya riak-riak kecil yang menyibak permukaan. Sementara burung-burung laut berputar rendah sebelum akhirnya menghilang ke arah cakrawala. Suasana di antara penumpang perlahan mulai akrab. Ada yang bercengkerama, ada yang memilih duduk termenung sambil menatap laut. Ada pula yang sibuk dengan permainan kartu di pojok geladak. Benny berdiri dekat pagar besi, menyalakan rokoknya dengan gerakan gugup. Entah kenapa, sejak pagi ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari pelayaran ini. Sesuatu yang tak kasat mata, tapi terus menggelayut di dadanya. Anwar masih di sisinya, duduk bersandar pada bangku kayu panjang, tampak lebih diam dari biasanya. Hingga langkah-langkah itu terdengar. Suara hentakan sepatu kulit yang tegas, namun tidak kasar. Irama langkahnya beraturan, penuh keyakinan. Para kru kapal yang sebelumnya bercanda sontak berdiri lebih tegap, seolah kehadiran orang ini memaksa disiplin dalam setiap gestur mereka. Beberapa penumpang menoleh penasaran dan obrolan perlahan mereda. Dari tangga besi yang menghubungkan dek atas, muncullah sosok itu. Seorang perempuan, tegap namun anggun, mengenakan seragam putih nahkoda yang berkilau di terpa cahaya senjat. Topi dengan emblem jangkar terpasang rapi di kepalanya, rambut hitamnya tersanggul sederhana, hanya beberapa helai terlepas dan menari tertiup angin laut. Matanya tajam, berkilau memantulkan warna laut, namun ada kehangatan yang menenangkan di balik sorot itu. Dialah Anita, nahkoda kapal KM Bahtera Nusantara. Cara berjalannya bukan sekedar formalitas militer, melainkan perpaduan antara ketegasan seorang pemimpin dan kelembutan seorang perempuan yang matang. Ada wibawa yang tak bisa diganggu, namun juga ketulusan yang terasa dari setiap langkahnya. Benny sempat tertegun. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, kapan terakhir kali ia melihat seorang perempuan dengan aura sekuat ini? Dunia jurnalisme dan perjalanannya telah membawanya bertemu banyak orang berpengaruh, tapi tak seorang pun meninggalkan kesan seintens ini hanya lewat sebuah kemunculan singkat. Namun reaksi Anwar jauh lebih mengejutkan. Begitu Anita muncul, mata lelaki tua itu seakan membeku. Tangannya yang tadi memegang lutut gemetar pelan. Wajahnya yang keras di tempat waktu mendadak melunak, seperti batu karang yang tiba-tiba retak oleh gelombang pasang. Tatapannya tak lepas dari sosok Anita itu, seolah-olah ia sedang melihat sesuatu yang sudah lama hilang, sesuatu yang nyaris mustahil kembali. Tatapan Anwar pada sosok perempuan itu bukan sekedar kagum, ada luka lama yang belum kering, kerinduan yang begitu menyesakan, seolah-olah waktu 4 dekade hanya jeda sebentar. Benny memperhatikan perubahan itu dengan hati-hati, semuanya terpampang jelas. Mata yang bergetar, bibir yang hendak berkata namun tertahan, dan dada yang naik turun tak teratur. "Pak," Benny menyenggol bahu Anwar belan. "Kenapa? Anda kenal dia?" Anwar tidak menjawab, pandangannya tetap terpaku. Hanya matanya yang sedikit berair, sesuatu yang sangat jarang Benny lihat. Sementara itu, Anita melangkah semakin dekat. Ia memberi salam pada para kru kapal, suaranya jernih, lantang, tapi tak kehilangan kelembutan. Setiap kata yang terucap terdengar seperti arahan, tidak terasa sebagai perintah. "Pastikan semua alat komunikasi, navigasi dicek ulang sebelum malam," katanya, menoleh pada seorang perwira muda. "Laut tenang bisa berubah dalam hitungan menit." "Siap, Kapten," jawab perwira muda tersebut dengan hormat. Tatapannya kemudian menyapu sekeliling geladak. Sesaat, mata Anita bertemu dengan mata Benny.
Jurnalis itu merasa ditikam rasa janggung. Sorot mata nakhoda itu dalam, seolah bisa menembus sampai lapisan terdalam dirinya. Namun, itu hanya sekilas. Sebelum akhirnya tatapan itu bergeser dan berhenti tepat pada Anwar. Waktu seakan berhenti. Tidak ada kata yang terucap, tidak ada senyum, tidak ada sapaan. Hanya keheningan yang tiba-tiba mengikat udara di antara keduanya. Seolah-olah semua suara di geladak mendadak lenyap. Hanya tersisa desir angin laut dan detak jantung yang terlalu keras di telinga Benny. Mata Anita berkedip sekali, pelan, namun sorotnya bergetar. Ada sesuatu yang ia tahan. Tangan Anwar refleks menggenggam railing pagar besi. Seakan jika ia lepaskan, tubuhnya akan ambruk. Benny bisa merasakan ketegangan itu menular ke dirinya. Ia ingin bertanya, ingin memecah hening, namun bibirnya keluh. Ia hanya bisa menyaksikan pertukaran tatapan itu yang penuh rahasia, penuh sejarah yang tak ia mengerti. Akhirnya, Anita mengalihkan pandangannya. Ia memberi isyarat singkat pada kru lain dan beranjak menuju ruang navigasi. Namun, sebelum menghilang di balik pintu, ia sempat berhenti. Bahunya sedikit menegang. Lalu ia menarik napas panjang seperti seseorang yang berusaha menahan emosi. Setelah itu, langkahnya kembali mantap, tak meninggalkan jejak selain keheningan yang berat di belakangnya. Anwar masih menatap kosong. Benny akhirnya bersuara pelan, "Hati-hati. Bapak mengenalnya? Siapa dia sebenarnya, Pak?" Butuh waktu lama sebelum Anwar menjawab. Ia menunduk, menutup wajah dengan telapak tangannya. Suaranya keluar serak, nyaris seperti bisikan. 44 tahun, nak. 44 tahun aku menunggu. Dan dia masih sama. Benny terdiam. Kata-kata itu menusuk. Ada sesuatu di baliknya. Sebuah kisah yang belum terucap. Sebuah rahasia yang mungkin lebih dalam dari laut yang mereka arungi. Senja perlahan turun, menyelimuti lautan dengan warna keemasan yang temaram. Para penumpang kembali ke aktivitas masing-masing, seakan tak menyadari drama hening yang baru saja terjadi. Namun bagi Benny, momen itu akan terpatri selamanya. Karena ia tahu, hubungan antara Anwar dan Anita bukan sekedar pertemuan biasa. Ada masa lalu yang mengikat, ada misteri yang menunggu untuk terungkap. Dan ia yakin, pelayaran ini bukan sekedar perjalanan melintasi laut. Ini adalah perjalanan menyingkap rahasia yang telah terkubur puluhan tahun. Dan mungkin rahasia itu akan menuntut harga yang sangat mahal. Masa Lembo. Sejam raya pelan di ufuk barat. Cahaya keemasan yang tadi menyiram laut kini berganti dengan semburat merah tua, lalu ungu, sebelum akhirnya tersedot ke dalam kegelapan. Laut yang sejak siang tenang berubah menjadi lebih berat, gelombangnya tak lagi sekedar riak, melainkan gulungan yang datang beraturan menghantam lambung kapal KM Batera Nusantara dengan bunyi berdebum dalam. Angin mulai berbeda, tidak sekadar sepoi-sepoi melainkan berhembus panjang, dingin, membawa aroma asin bercampur amis. Seakan ada sesuatu yang bangkit dari dasar laut. Bau garam menusuk hidung, lebih pekat dari biasanya, bercampur dengan aroma besi berkarat yang menyelinap dari railing kapal yang basah oleh embun laut. Benny berdiri di sisi dek, menyalakan rokok untuk menenangkan dirinya. Namun api korek yang ia nyalakan padam di tiup angin sebelum sempat menyulut tembakau. Ia mencoba lagi, sia-sia. Angin seperti sengaja mempermainkannya. Masa Lembo. Gumam seorang penumpang tua di belakangnya lirih, seolah tidak takut terdengar laut itu sendiri. Kata itu membuat Benny menoleh. Ia memang pernah mendengar nama itu, tapi hanya sebagai selintas berita. Suatu segitiga di lautan Indonesia yang reputasinya tak jauh berbeda dengan Bermuda di seberang dunia. Cerita tentang kapal nelayan yang tak pernah kembali. Kini, mereka berada tepat di atasnya. Benny merasakan ada yang berubah di udara. Ombak yang menghantam badan kapal terdengar tidak wajar, seperti suara yang berlapis. Bukan sekedar dum, besi beradu dengan air, melainkan ada gema samar seperti bisikan yang datang bersama hempasan. Suara-suara lirih bercampur dalam deru angin.
Ia menajamkan telinga. Telinga, pulanglah, tinggalkan. Laut ini menelan. Merinding, ia menoleh ke arah Anwar yang berdiri tak jauh darinya. Lagi tua itu menatap lautan dekat-dekat, seakan sedang menunggu sesuatu. Cahaya lampu dek menerpa wajahnya, menunjukkan kerutan yang dalam namun ada ketenangan yang aneh. Pak, Anda dengar? Benny berbisik. Anwar tidak menjawab, hanya bibirnya yang bergerak tipis menggumam. Doa atau mungkin sesuatu yang lain. Matanya merah bukan karena angin, melainkan seperti seseorang yang tahu waktunya sudah dekat. Langit di atas mereka semakin kelam. Bintang belum muncul seakan tertutup tirai gelap yang bergerak cepat. Tiba-tiba angin menderu lebih keras sesaat kapal berkoyang. Anwar perlahan melangkah ke pagar besi, tangannya menggenggam reling seakan sedang berpamitan. Pak, jangan berdiri di situ, bahaya, seru Benny sambil meraih bahunya. Anwar menoleh, sorot matanya tajam namun penuh rasa damai yang tak biasa. Senyum tipis muncul di bibirnya, senyumnya membuat Benny justru semakin resah. Benny, ucapnya pelan, hampir tenggelam oleh deru angin. Ingat baik-baik, laut ini bukan sekedar air dan ombak. Ia punya jiwa. Yuk lagi janji. Benny tercengang. Maksud bapak apa? Janji apa? Namun Anwar tidak menjawab langsung. Ia menatap kegelapan laut, lalu menghirup dalam-dalam aroma asin yang menusuk itu. Nafasnya berat seperti seseorang yang akhirnya tiba di ujung perjalanan yang panjang. 44 tahun lalu, katanya Parau. Aku pernah meninggalkan sesuatu di sini. Atau mungkin seseorang. Laut ini menyimpannya. Dan sekarang ia menagihku kembali. Benny merasakan dingin, menjalar dari tengguk hingga ujung kaki. Bapak, bicara apa? Jangan lawan sesuatu yang gila. Anwar tersenyum lebih lebar tapi matanya berkaca-kaca. Dengarkan aku baik-baik, nak. Jangan percaya semua cerita tentang masa lembu sebagai kutukan. Ia bukan kutukan, ia gerbang. Laut ini membuka jalan bagi jiwa-jiwa yang terikat. Ada yang harus diselesaikan, dan aku bagian darinya. Tiba-tiba, angin meraung kencang, membuat beberapa penumpang berteriak. Ombak menghantam sisi kapal lebih keras, menyemburkan air asin yang membasahi dek. Suara gemuruh itu bercampur dengan teriakan histeris, membuat suasana semakin mencekam. Kapal bergoyang. Di kejauhan, terdengar suara gemuruh lain. Bukan petir, melainkan sesuatu yang bergemuruh dari sudut laut. Seakan bumi di bawah mereka bergeser. Pak, tolong jangan... Benny mencoba meraih lengan Anwar. Namun lelaki itu menepis tangannya lembut. Jangan halangi aku, nak. Aku sudah menunggu terlalu lama. Dan kini saatnya tiba. Air mata jatuh dari sudut mata Anwar. Lalu ia menoleh sekali lagi pada arah ruang navigasi ke tempat Anita berdiri. Mata mereka bertemu. Hanya sekejap. Tapi dalam tatapan itu terkandung ribuan kata yang tak pernah terucap. Maafkan aku, Anita. Aku tidak bisa menemanimu tumbuh kembang hingga dewasa. Bisiknya nyaris tanpa suara. Lalu, sebelum siapapun sempat mencegah, Anwar melangkah naik ke reling. Berdiri di atas besi yang licin. Penumpang menjerit. Kru kapal berlari. Namun, semua terasa terlambat. Dengan gerakan mantap, ia membuka kedua tangannya seperti merangkul kegelapan laut. Angin menderu, ombak menggila, dan dalam detik yang panjang itu, waktu seakan berhenti. Salam dari Laut Masalembo, ucapnya lantang. Suara terakhirnya menembus gemuruh ombak. Kemudian tubuhnya melompat, melayang sejenak sebelum ditelan gelapnya lautan. Suara cipratan besar terdengar, lalu hilang, menyatu dengan bisikan-bisikan misterius dari kedalaman. Benny menjerit. Ia meraih pagar, mencoba menatap ke bawah. Tapi yang terlihat hanya ombak hitam yang berputar, seolah menelan apapun yang jatuh ke dalamnya. Tidak ada tanda-tanda Anwar kembali ke permukaan. Melihat kejadian itu, Kapten Anita terkesiap menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya kaku, wajahnya tetap tegas, tapi matanya basah. Ia tidak memberi perintah apapun selama beberapa detik, hanya berdiri terpaku, seperti seseorang yang baru saja kehilangan bagian terdalam dari hidupnya. Benny masih berdiri kaku di pagar, tangannya gemetar, dadanya sesak. Adegan itu terlalu cepat, terlalu nyata, dan terlalu mustahil.
Kata-kata terakhir Anwar masih menggema di kepalanya. Salam dari Laut Masalimbo. Dan di kejauhan, entah nyata atau hanya ilusi, Benny merasa mendengar sesuatu dari arah laut. Suara lirih, seperti nyanyian, seperti doa yang terbawa angin malam. Nyanyian yang tak berawal, tak berakhir. Laut Masalimbo telah menelan satu jiwa lagi. Namun, Benny tahu, ini bukan akhir. Ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pencarian. Kapal KM Bahtera Nusantara masih berguncang hebat, diterpa ombak yang seakan datang dari segala arah. Namun semua itu tidak mampu menghapus fokus satu-satunya. Seseorang telah hilang di laut. Anwar. Suasana dek berubah kacau. Sementara sebagian kru kapal berlarian menurunkan sekoci darurat. Tali-tali diturunkan, lampu sorot dinyalakan menembus gulita laut yang hitam pekat. Cahaya putih kekuningan itu bergetar di atas ombak, seolah hanya mampu menggaris tipis kegelapan tanpa benar-benar membelahnya. Turunkan jangkar tambahan, jangan biarkan kapal terlalu bergeser. Teriak salah satu kru, suaranya nyaris tenggelam dalam deru angin. Kapten Anita berdiri di anjungan. Wajahnya pucat namun tetap tegak, tangannya menggenggam kuat pagar besi. Seakan itu saja yang bisa menahan gelombang yang kini bukan hanya datang dari laut, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Benny masih di sisi reling. Matanya terlepas dari ombak hitam yang baru saja menelan sosok Anwar. Ia merasakan jantungnya berdetak cepat, hampir meledak. Kata-kata terakhir lelaki itu masih bergema. Salam dari Laut Masalimbo. Sekoci diturunkan. 3 orang kru kapal berjaket pelampung oranye melompat masuk. Lampu sorot diarahkan ke sekeliling, memantul di atas buih ombak yang berkilat seperti sisik ikan raksasa. Suara mesin sekoci meraung memotong air, membawa mereka menyisir lingkaran tempat Anwar menghilang. Cari ke arah barat, ke arah arus. Kapten Anita memberi aba-aba. Namun dalam hatinya ia tahu betapa kecil kemungkinan menemukan seseorang di tengah lautan Masalimbo yang kelam, apalagi ditelan ombak sebesar itu. Laut ini bukan hanya dalam, tapi juga terkenal dengan arus bawahnya yang liar, seakan memiliki tangan gaib yang menarik apapun ke dasar. Jam terus berdetak. Setengah jam pencarian, lalu 1 jam. Lampu sorot menelusuri permukaan, sekoci berputar, peluit ditiup, teriakan memanggil nama Anwar menggema. Namun jawaban yang datang hanya disis angin dan debur ombak. Tidak ada tubuh yang terapung atau yang hanyut, bahkan tidak ada jejak gelembung. Hanya laut yang kembali tenang, seolah menelan rahasia tanpa jejak. Benny menggigil. Ia merasa semua yang baru saja terjadi terlalu cepat berubah menjadi keheningan yang lebih mencekam daripada 1000 teriakan. Akhirnya, sekoci ditarik kembali ke kapal. Kru kapal turun dengan wajah muram. Seorang di antara mereka menggelengkan kepala, menunduk tanpa beralih menatap langsung ke arah kapten. Tidak ada, Bu. Sama sekali tidak ada. Kata-kata itu bagi Pak Alum menghantam dada semua orang yang mendengar. Beberapa penumpang menangis histeris. Ada yang memeluk sesamanya, ada yang berdoa keras-keras menyebut nama Tuhan dengan suara parau. Namun Kapten Anita tetap diam. Bibirnya rapat, wajahnya dingin, matanya menatap kosong ke laut, seperti menolak kenyataan yang sudah jelas. Permisi, Mas. Terdengar suara tegas yang terasa memanggilnya. Benny menoleh. Seorang perwira kapal, tubuhnya tegap menatap tajam ke arahnya. 2 kru lain mendekat seakan hendak membawanya. Anda yang terakhir terjiat bersamanya di reling pagar Vegar. Apa yang sebenarnya terjadi? Benny tercekat. Tenggorokannya kering. Namun semua mata tertuju padanya, menuntut jawaban. Anwar, suaranya bergetar. Dia berdiri di reling. Saya sudah coba tahan. Dia bilang laut ini menagih janji. Dan lalu dia melompat sendiri. Riuh terdengar. Beberapa penumpang berbisik panik, menanyakan siapa sebenarnya orang tua itu. Benny kemudian dibawa ke ruangan untuk dimintai beberapa keterangan dan berita acara. Kapten Anita menurunkan pandangannya, kini menatap Benny dengan sorot yang berbeda. Tajam, menusuk, tapi sekaligus penuh sesuatu yang tak bisa ia pahami. Namanya siapa tadi? Tanya Anita, suaranya rendah tapi tegas. Benny menarik nafas, mencoba menenangkan dirinya. Anwar, Bu. Dia bilang namanya Anwar.
Sejenak waktu seakan berhenti. Mata Anita membelalak tipis, lalu segera ia alihkan ke arah laut lagi. Tapi Benny menangkap sesuatu di wajah itu. Guncangan yang tak bisa ia sembunyikan. Dia juga bilang sesuatu lagi. Lanjut Benny, meski suara hatinya ragu apakah ia harus mengatakannya. Dia bilang laut ini bukan kutukan. Katanya ini gerbang. Dan dia sempat menyebut nama ibu. Semua mata kini berpindah ke arah kapten. Perwira dan kru kapal menoleh. Penumpang menahan nafas. Suasana berubah hening. Kapten Anita memalingkan wajahnya. Rahangnya mengeras. Ia menutup mata sejenak, lalu menghembuskan napas panjang. Tangannya bergetar halus, meski ia berusaha menyembunyikannya di balik sarung tangan kulit yang ia kenakan. Cukup, katanya akhirnya. Tidak perlu dibicarakan di sini. Namun bisikan sudah menyebar. Para perwira dan kru kapal saling pandang. Beberapa bertanya lirih, siapa sebenarnya Anwar? Mengapa namanya begitu mengguncangkan sang nahkoda? Benny sendiri masih gemetar. Ia tahu, yang ia lihat bukanlah kebetulan. Tatapan terakhir Anwar ke arah kapten jelas mengandung sesuatu. Bukan sekedar tatapan penumpang kepada nahkoda, melainkan lebih dalam. Ada kerinduan, ada luka lama, ada janji yang tak terselesaikan. Ia memberanikan diri, berkata, meski lirih, hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Apakah ibu mengenalnya? Pertanyaan itu tidak mendapat jawaban. Anita menatap lautan gelap yang kini kembali tenang, seolah menyimpan semua rahasia yang manusia coba sembunyikan. Malam kian larut, lampu kapal tetap nyala, tapi suasana seakan suram. Tidak ada lagi tawa, tidak ada obrolan ringan. Semua hanya duduk terbenung. Sebagian lain terlelap dengan wajah tegang. Di dalam dirinya, Benny tahu satu hal. Perairan Masalembo tidak sekedar telah menelan satu jiwa. Ia juga telah membuka luka lama yang selama ini terkunci rapat. Antara seorang ayah dan seorang anak. Luka itu kini menganga. Dan ia merasa badai yang lebih besar baru saja mulai. Oke kawan-kawan, tunggu ya lanjutan ceritanya. Yang belum subscribe, ayo dong subscribe dulu. Like, share, dan nyalain tanda loncengnya biar nggak ketinggalan lanjutan cerita berikutnya. Terima kasih.